Lalu kemudian dikatakan di situ, pada hari akhir, aku tidak mengenal engkau. Padahal kita melakukan pelayanan-pelayanan yang hebat. Dan kita protes. Shalom, berjumpa kembali dengan saya di acara Voice of Hope. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik dengan judul kecelik. Saudara mungkin tidak asing bagi Anda yang tinggal di Jawa arti kata kecelik. Namun saya tidak menemukan padanan kata ini dalam bahasa Indonesia. Ketika saya melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis kata kecelik dengan arti bahwa kecelik itu adalah keadaan tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Berarti sebuah keadaan di mana kita seharusnya menerima keadaan tertentu yang kita harapkan, lalu keadaan itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Itu arti daripada kecelik. Ya, dalam hidup ini mungkin Anda sering mengalami hal yang disebut kecelik itu. Ya, dalam orang yang berpacaran seringkali dikatakan demikian. Jangan pilih-pilih. Nanti pilih-pilih itu seperti pilih singkong yang kemudian dapat yang nggak bagus, yang bongkeh. Nah, kemudian karena pilih-pilih, terlalu pilih-pilih, dapat yang busuk, dapat yang nggak bagus, lalu kecelik. Nah, sudah ada satu perkara lagi di Alkitab tentang kecelik ini, tapi ini sangat urgent, sangat penting sekali. Di mana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang situasi ada banyak orang Kristen yang kecelik. Saya akan bacakan buat Anda di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tanda seru. Nah, saudara, ayat ini betul-betul sebuah ayat peringatan yang diakhiri oleh sebuah kalimat yang tegas oleh Tuhan, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Dan itu diberi tanda seru. Saudaraku sekalian, tentu saja kita sebagai orang Kristen tidak ingin pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang atau pada hari akhir kita semua kecelik. Kita yang hari-hari ini taat beribadah, kita hari-hari ini yang juga terlibat dalam pelayanan, entah pelayanan doa, entah itu pelayanan menyantuni orang-orang miskin, entah itu pelayanan bahkan menyampaikan firman Tuhan, atau dengan kata lain bernubuat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Atau kita bahkan kita ini memperoleh karunia untuk berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Lalu kemudian dikatakan di situ, pada hari akhir aku tidak mengenal engkau. Padahal kita melakukan pelayanan-pelayanan yang hebat dan kita protes. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Saudaraku sekalian, bukankah ini sebuah ironi yang betul-betul harusnya menjadi peringatan? Kita melakukan pelayanan demi nama Tuhan, tapi akhirnya Tuhan mengatakan Dia tidak mengenal kita. Yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana bisa Tuhan tidak mengenal Anda dan saya yang meluangkan waktu dan hari-hari untuk melayani.
Baik itu mengusir setan, berdoa untuk orang sakit, pelayanan-pelayanan, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, dan lain-lain. Mengapa kemudian Tuhan tidak mengenal kita, saudaraku sekalian? Apakah bisa jadi demikian, saudaraku sekalian? Dan kalau itu terjadi demikian, karena apa? Alkitab tidak menulis itu. Tapi kata mengenal, saudaraku, berarti itu bukan hanya melihat apa yang kita lakukan. Mengenal itu berarti Tuhan sedang melihat motif hati Anda dan hati saya. Apakah motif hati Anda dan saya pada waktu melayani adalah dengan motivasi untuk menguntungkan diri sendiri? Bukankah sifat-sifat Tuhan itu adalah berkorban dan ingin membuat orang lain itu, saudaraku sekalian, menerima pertolongan tanpa pamrih? Kasih, belas kasihan yang bukan menuntut untuk mendapatkan keuntungan. Saudaraku sekalian, jangan-jangan kita sudah bersusah payah, namun gara-gara motif hati kita pada waktu pelayanan hanya untuk mencari hal-hal, perkara-perkara yang menguntungkan diri sendiri, baik secara materi maupun secara psikologi atau nama baik, maka kemudian yang terjadi, saudaraku, Tuhan tidak mengenal kita. Mari kita introspeksi dan berhati-hati hari-hari ini, di masa-masa yang mungkin hari-hari ini saudara, pelayanan kita tidak bisa turun langsung karena COVID. Tetapi biarlah hari-hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengkoreksi hati kita. Benarkah motif hati kita dalam melayani adalah mencintai Tuhan, atau hanya mencari keuntungan demi nama kita sendiri, atau keuntungan demi reputasi kita, demi apa yang kita peroleh secara materi? Saya berharap setiap kita menemukan motivasi yang sejati, bahwa kita melayani oleh karena kita mengenal kasih Tuhan, dan kita mau berkorban kepada orang lain karena kita sudah merasakan kasih-Nya. Sehingga pelayanan kita bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi kita tidak ditolak dan Tuhan tidak berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Tuhan memberkati.